Bapak dan Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak dan Ibu hadirin audiens dari Seroja ya, Saresehan Online Jabar Juara. Mohon izin mungkin pada kesempatan malam hari ini, karena biasanya kan Seroja tuh siang hari ya, jam 1 sampai jam 3. Jadi kita ganti nih dari jam 7, tapi tadi karena sholat isya dulu ya, pasti Bapak dan Ibu, sehingga waktunya agak molor ya. Diawali tadi pukul 7.15. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam hari ini, mohon izin nih sebetulnya kita akan brainstorming, lalu juga kita akan diskusi ya. Jadi saya tidak akan mengajari ikan berenang tentu saja, tapi di sini saya akan sharing sedikit praktik baik mungkin yang sudah kami lakukan terkait dengan pelajaran IPAS ya, ilmu pengetahuan alam sosial, salah satu mata pelajaran baru di kurikulum SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan ya. Nah, Bapak dan Ibu, mohon izin untuk share screen ya, Pak Yogi, Pak Rian. Silakan Bu Dini. Ya, terima kasih. Oke, sudah bisa terlihat? Sudah Bu. Oh benar, saya stop share dulu karena tadi saya nggak klik untuk audio, untuk soundnya. Oke, sebentar ya, saya lupa. Ya, oke, sudah bisa terlihat Pak dan Ibu? Sudah Bu. STEM ya. Nah ini, ya betul sekali. Ini ada Bu Nurbaiti, salah satu rekan hebat saya di SMK Negeri 1 Bandung. Oke, baik Bapak dan Ibu, jadi saya rasa untuk STEM itu jadi sekarang ya, pembelajaran STEM bukan lagi pembelajaran yang tidak familiar ya. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sering mendengar tentang STEM, lalu bagaimana mengimplementasikannya ya. Lalu untuk STEM itu biasanya kita pakai 3 model ya, baik itu PJBL STEM, PJBL biasa, dan ada yang 5E ya, model pembelajarannya itu dari BIB. Dalam STEM juga Bapak dan Ibu mengenal yang namanya engineering design process ya. Lalu seperti apa STEM itu biasanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya memang based on real life situation ya. Jadi berdasarkan kehidupan sehari-hari, permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Okay. Jadi bersifat kontekstual. Baik Bapak dan Ibu, lalu apa sih yang kira-kira mungkin agak berbeda dari STEM yang biasa kita lakukan ya, bersama-sama berkolaborasi dengan rekan kita Bapak dan Ibu guru di sekolahan Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi yang berbeda yang ingin mungkin kita sedikit brainstormingkan atau diskusikan adalah kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih implementasi STEM ya, dengan menggunakan model PJBL atau Project Based Learning yang kita implementasikan di masa pandemik ya. Di masa pandemik boleh dikatakan mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang full PJJ, lalu ada yang sudah hybrid learning ya, atau misalnya blended learning ya, itu kan beda-beda ya. Tapi bagaimana menyikapi ini? Kenapa menjadi sesuatu hal yang menarik? Karena begini Bapak dan Ibu, saya waktu beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah ya, mendapatkan kesempatan untuk belajar STEM dengan Nanyang University ya, secara online dan Temasek. Nah, ternyata Bapak dan Ibu yang ada di Singapura itu juga masih mencari pola bagaimana menerapkan STEM. Sebentar ya. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu ya, ada gangguan. Jadi
ketika saya mengikuti seminar bersama Nanyang University di sana, jadi memang nampaknya masih mencari pola bagaimana implementasi STEM ini atau project based learning ini gitu di situasi pandemik gitu. Dan saya pikir mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sama menemukan obstacle atau kesulitan-kesulitan ya bagaimana untuk mengimplementasikan STEM di masa PJJ. Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu. Bentar. Nah, kalau yang ini tadi sudah diceritakan oleh Bapak MC dan host ya. Nah, jadi kita mau membicarakan apa aja sih? Sedikit mungkin ya, kenapa STEM, apa itu STEM, lalu implementasi JBL STEM ya di masa normal itu seperti apa, dan kaitannya kita lompat nih, gimana implementasi PJBL STEM melalui pembelajaran jarak jauh dan blended learning. Kira-kira kalau misalnya ada obstacle, ada kesulitan, gimana sih cara mengatasinya ya? Lalu apa tips dan triknya mungkin ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, apa itu STEM? STEM itu adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains ya, teknologi, engineering dan matematik berintegrasi dengan proses pendidikan yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang STEM itu sangat identik dengan real life situation, begitu ya, pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya memang kalau belajar STEM, insya Allah nanti kemampuan siswa kita untuk memecahkan masalah, problem solving skill-nya itu pasti akan meningkat, Bapak dan Ibu. Dan itu yang dibutuhkan di abad 21 ya. Lalu selanjutnya, pendidikan STEM ini menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, dan teknik dalam sains yang terintegrasi dengan teknologi, engineering, dan matematik. Digunakan untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan. Nah, jadi kalau misalnya kita, STEM itu apakah harus berupa produk saja? Tidak juga ya, untuk mengajarkan kepada peserta didik, yang namanya STEM itu bisa menjadi proses ya, lalu sistem, lalu misalnya itu seperti desain dan lain-lain. Oke. Nah, lalu kalau misalnya ini yang saya lakukan di SMK Negeri 1 Bandung, Bapak dan Ibu. Jadi dulu saya melihat kalau misalnya siswa-siswi saya, kenapa sih gitu ya, saya harus mengambil STEM menjadi salah satu pendekatan ya yang dipergunakan di sekolah. Yang pertama adalah ternyata siswa saya itu memiliki kemampuan yang cukup rendah untuk mengidentifikasi masalah. Lalu yang kedua adalah kurang efektif dalam menyelesaikan masalah dan sulit menemukan solusi ya. Lalu di sini saya mengambil masalah kontekstual di mana di sekolah dulu ya itu ada yang namanya limbah organik dari kantin ya. Nah, limbah organik itu kan tidak ada cara untuk menangani ya, selain dibuang begitu saja. Nah, saya berpikir kalau misalnya bagaimana kalau misalnya limbah organik itu kita buat pupuk yang dapat menggantikan AB mix, dulunya seperti itu, karena saya dan teman-teman saya dari tim PLH dulu itu kita rajin banget membuat hidroponik Bapak dan Ibu, dan biasanya kita memakai AB mix gitu ya, beli. Nah, tapi karena AB mix itu mahal, kita memikirkan ya gimana caranya supaya kita tidak memakai AB mix. Nah, kita berpikir untuk gimana kalau misalnya kita buat pupuk dengan mengolah limbah organik ya, seperti itu. Nah, dan ini adalah pendekatan STEM dalam memecahkan masalah limbah organik kantin sekolah. Dulu tuh seperti itu Bapak dan Ibu ya, sebelum pandemik. Nah Bapak dan Ibu, ketika kita masuk ke STEM ya, STEM itu ada beberapa hal yang memang sangat penting.
Yang pertama adalah yang namanya STEM, itu ada yang namanya Engineering Design Process. Jadi yang identik dari STEM itu adalah Engineering Design Process. Dan Engineering Design Process itu sebetulnya banyak ya yang mengungkapkan. Ada dari Anna Anjoli dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini salah satunya misalnya salah satu, dan ini bukan misalnya dari harus mendefinisikan masalah atau define a problem lalu muncul ke atau lanjut ke merencanakan solusi atau plan solution ya, tidak. Jadi boleh urutannya mana dulu. Nah, yang pertama adalah kalau saya biasanya mendefinisikan masalah atau define a problem, Bapak dan Ibu, lalu merencanakan solusi. Setelah mendefinisikan masalah, siswa digiring nih, ada permasalahan. Lalu kita masuk ke bagaimana sih kita merencanakan solusi ya. Nah, setelah merencanakan solusi, lalu siswa diajak untuk membuat dan menguji coba model. Jadi make and test a model. Lalu selanjutnya refleksi dan mendesain ulang atau reflect dan redesign ya. Nah, ini adalah engineering design proses yang memang selalu ada di STEM, menjadi karakteristik dari STEM. Dan kita masuk ke JBL STEM-nya ya, yang biasanya dipakai selain model dari BIB yaitu 5E dan juga PJBL biasa begitu. Yang pertama adalah sintaksnya itu ada reflection. Jadi saya biasanya apa yang dikerjakan pada saat reflection, biasanya pengamatan video ya, guru mengemukakan pertanyaan efektif. Lalu selanjutnya masuk ke sintaks yang kedua yaitu research. Di research itu siswa mengumpulkan informasi ya, mencari-cari informasi kira-kira terkait dengan pupuk organik cair itu seperti apa ya, lalu ingredientsnya bagaimana, formulasinya bagaimana. Kalau misalnya memakai cangkang kulit telur, kandungan apa saja sih yang ada di cangkang kulit telur itu ya kan. Jadi kenapa menggunakan ingredients ini ya, seperti itu. Lalu merumuskan desain solusi ya, karena adik dari IPAS yang pertama itu adalah desain solusi permasalahan lingkungan, seperti itu. Salah satunya. Lalu setelah itu kita masuk ke sintaks yang selanjutnya yaitu discovery ya. Di discovery itu di sana presentasi hasil diskusi mengenai desain solusi yang telah dibuat. Lalu memilih desain solusi mana yang paling baik gitu. Lalu selanjutnya masuk ke application. Di application ini implementasi desain dan uji coba pada tanaman hidroponik. Dan selanjutnya adalah communication, di sana ada catatan hasil uji coba ya, perbaikan-perbaikan dan lain-lain begitu. Nah, jadi engineering design process sebagai karakteristik dari STEM itu tetap bisa terlihat gitu ketika kita mengerjakan STEM dengan menggunakan model pembelajaran baik itu PJBL STEM atau misalnya 5E model dari BIB atau PJBL biasa seperti itu. Jadi bisa terlihat ada di sini engineering design process, ada define a problem, mendefinisikan masalah ya kan. Lalu merencanakan solusi ya, membuat dan menguji coba model, make and test a model, dan refleksi dan mendesain ulang gitu. Nah, ini kira-kira sekelas mengenai STEM ya, Bapak dan Ibu. Nah, dulu waktu di sekolah, ini bisa dilihat sedikit mungkin bagaimana pembelajaran STEM ya, Bapak dan Ibu.
pandemik ya, atau full PJJ. Karena saya juga sekolah saya belum masuk nih, sudah PTMT tapi untuk kelas 12, untuk kelas 10 belum. Jadi untuk STEM ini masih 100% PJJ begitu. Dan tentu saja bukan tanpa hambatan ya, sangat berhambatan banget gitu ya. Nanti mungkin teman-teman saya juga dari SMKN 1 Bandung bisa cerita. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, nah kira-kira dengan pembelajaran STEM itu akan seperti apa sih ya gitu ya hasilnya? Saya sudah melakukan research sebetulnya ya. Jadi pada saat kita melakukan pembelajaran, salah satunya adalah dengan pendekatan STEM gitu ya, dengan model PJBL itu meningkatkan perkembangan 3 dimensi kompetensi serta didik ya, sikap maupun kecakapan pemecahan masalah, terutama yang saya research itu tentang kecakapan pemecahan masalah atau problem solving skills ya, dan kemampuan kognitif. Dan tentu saja hasilnya itu adalah pupuk organik cair dan hidroponik ya. Nah ini adalah hidroponik di SMK Negeri 1 Bandung ya, Bapak dan Ibu. Nah ini kira-kira ya, dan juga dengan kita melaksanakan pembelajaran STEM itu akan meningkatkan keterampilan 4C skill pada siswa ya, baik itu kritis, critical thinking ya, pada saat anak berpikir tentang pemecahan masalah ya, atau mengemukakan kira-kira dengan adanya hal yang terjadi gitu ya, lebih peka kondisi di lingkungan atau di rumahnya itu seperti apa. Saya misalnya membuat tantangan, anak itu menjadi kritis berpikir kira-kira bagaimana untuk menyelesaikan permasalahannya ya, lalu berpikir kreatif dan inovatif. Kira-kira ketika saya ada tantangan ini, saya harus melakukan apa yang bisa saya buat begitu. Karena ketika ada tantangan sebetulnya banyak sekali ideas yang bisa muncul ya. Ketika misalnya saya nih ya, waktu kemarin pelatihan STEM, lalu saya diberikan satu tantangan ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu bisa berbeda gitu, antara satu kepala dengan kepala yang lain itu bisa berbeda ya, jadi memunculkan kreatif dan inovatif. Lalu communication skill juga bisa meningkat. Kenapa? Karena pada saat kita dengan project base yang memang mungkin ya Bapak dan Ibu berkelompok, itu akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan pada saat presentasi juga ya, itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan tentu saja berkolaborasi ya. Penting sekali, mungkin kalau misalnya dilihat dari gambar ini atau misalnya dari kegiatan pembelajaran itu sangat mendominasi gitu ya, kegiatan yang memang kolaboratif Bapak dan Ibu. Jadi dengan STEM, ini pembelajaran STEM adalah salah satu pembelajaran yang memang bisa meningkatkan keterampilan 4C skill pada siswa, juga meningkatkan problem solving skill ya, atau keterampilan pemecahan masalah dari siswa ya, kira-kira seperti itu manfaat dari kita menggunakan STEM. Tapi Bapak dan Ibu, sekali lagi balik lagi pertanyaannya adalah, apakah di masa pandemik yang memang kita sangat limited banget gitu ya, atau terbatas banget untuk ketemu sama anak, keterampilan ini masih bisa tetap akan dimiliki oleh anak atau tidak ya kan? Communication, tidak semua siswa misalnya tinggal di kota mending ya, tapi kalau misalnya tinggal di daerah terpencil misalnya bagaimana? Lalu collaboration bagaimana ya? Critical thinking bagaimana? Ini betul-betul sebetulnya jadi obstacle, jadi tantangan, jadi challenge ya, jadi bukan hambatan sebetulnya, bukan obstacle tapi tantangan, bagaimana kita tetap bisa mengoptimalkan, mengupayakan supaya keterampilan 4C skill itu, keterampilan abad 21 itu bisa muncul tapi di masa saat ini begitu ya. Nah ini mungkin potret yang akan saya sampaikan intinya Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang tadi itu sekilas ya, bagaimana STEM itu, apa sih itu STEM ya, karakteristiknya itu seperti apa.
yang ada engineering design proses ya, ada beberapa tadi. Lalu STEM itu bisa memakai model apa saja gitu ya. Lalu STEM itu sebetulnya kenapa sih harus pakai STEM ya kan, karena bisa meningkatkan keterampilan versi skill siswa dan lain-lain. Nah sekarang kita masuk ke gimana sih caranya kita bisa mengimplementasikan STEM tapi di masa JJ atau pada saat kita harus melaksanakan blended learning seperti apa. Nah ini potret ya sebetulnya. Nah oke. Nah ketika kita melihat ini tentang pembelajaran jarak jauh, apakah harus selalu dilaksanakan secara daring? Apakah harus selalu dilaksanakan dengan menggunakan gadget gitu ya? Pembelajaran jarak jauh ini atau seperti apa? Lalu nah sebenarnya yang saya tangkap ya Bapak dan Ibu, ketika saya mencoba untuk mengimplementasikan project di sekolah, jadi esensi pembelajarannya itu adalah mengoptimalkan aktivitas pembelajaran dengan multi activities, bukan single activities. Jadi dengan banyak aktivitas, dengan banyak menggunakan variasi aplikasi ya atau apps gitu, atau sarana apapun itu Bapak dan Ibu. Ternyata itu menurut saya yang sampai sekarang saya rasakan itu adalah kuncinya gitu Bapak dan Ibu. Itu ya kira-kira. Nah kita masuk. Nah di pertemuan 1 IPAS Bapak dan Ibu. Oke, nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat ya. Jadi KD-nya sebetulnya ini adalah mendesain solusi untuk permasalahan lingkungan. Nah, saya biasanya buat dengan menggunakan Sway di sini, Bapak dan Ibu. Jadi pertama nih, pertemuan 1, kenalan siswa dan guru, lalu kita ada kontrak dan kesepakatan kelas, lalu ada info materi IPAS apa saja, dan saya juga melaksanakan tes diagnostik ya. Oke, kita lihat di sini Bapak dan Ibu sekilas. Jadi di pertemuan 1 itu ada perkenalan siswa dan guru, lalu kontrak dan atau kesepakatan kelas ya, kewajiban siswa apa, kewajiban guru bagaimana, lalu info materi IPAS ya dan tes diagnostik. Jadi untuk medianya saya menggunakan Sway. Dalam pertemuan 1 saya sinkronus ya, jadi dengan meeting online dengan menggunakan Zoom. Nah biasanya saya kalau misalnya pakai Zoom saya nggak pernah lama-lama di kedua, yang paling lama itu ketika anak presentasi ya di pertemuan 7. Jadi sebelum presentasi anak-anak ketika sinkronus saya nggak pernah lama-lama Bapak dan Ibu, saya memanfaatkan Zoom yang durasinya 45 menit. Kenapa? Karena saya pikir pertama pertimbangannya adalah siswa-siswi saya kuotanya juga terbatas gitu ya. Jadi ada yang hanya punya kuota chat dan lain-lain misalnya.
Tapi alhamdulillah berdasarkan pengalaman dari 36 siswa yang masuk itu biasanya di atas 30 orang gitu ya. Itu jadi yang pertama di pertemuan pertama sebelum kita masuk ke Project IPAS, itu ada beberapa hal yang dilakukan seperti yang Bapak dan Ibu lihat. Saya menggunakan apa aja. Untuk presentasinya saya menggunakan Sway, lalu saya juga pakai Mentimeter untuk tahu kesan belajar IPAS di pertemuan pertama. Biasanya saya selalu menggunakan hal-hal yang sifatnya reflektif, pengen tahu ya kayak gimana gitu ya. Terus tadi juga ada tes diagnostik ya dengan menggunakan Google Form, Bapak dan Ibu. Nah di tes diagnostik itu ada yang kognitif, ada yang non kognitif ya. Kalau yang kognitif itu sedikit menyerupai pretest ya tentang kira-kira kemampuan peserta didik kita itu ada di level mana gitu ya. Seperti itu kan mungkin akan berbeda-beda. Lalu yang selain itu, selain diagnostik yang kognitif, juga ada yang diagnostik yang non kognitif, yang bagaimana sih perasaan Anda saat ini gitu ya. Terus profil belajar Anda seperti apa, pakai misalnya ketika Anda berdiri di kasir, apa yang Anda lakukan, itu kan akan terlihat anak itu tipikalnya seperti apa. Apakah dia auditori, apakah dia kinestetik, apakah dia visual, apakah dia audio visual gitu ya, seperti itu. Oke. Nah Bapak dan Ibu, ini saya juga sudah melengkapi link YouTube-nya, jadi setiap saya mengajar ketika itu sinkronus, itu pasti saya record dan di-upload di YouTube ya Bapak dan Ibu. Dan ini untuk tes diagnostiknya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Yang pertemuan kedua itu saya sedikit memperkenalkan tentang materi ya. Materinya adalah makhluk hidup dan lingkungannya untuk yang di KD atau elemen yang pertama. Lalu setelah itu siswa mengobservasi video mengenai lingkungan dan permasalahannya ya. Saya menampilkan video, lalu siswa mengobservasi ya mengenai lingkungan dan permasalahannya. Saya mengemukakan atau memperlihatkan video mengenai TPA Bantar Gebang ya. Lalu dan yang TPA Bantar Gebang itu ada yang versi animasinya jadi bagus sekali. Lalu selanjutnya siswa melakukan research mengenai permasalahan lingkungan dalam video. Jadi mereka melakukan penelitian tentang permasalahan lingkungan dalam video itu seperti apa ya, dan siswa mendapatkan penguatan materi dari guru mengenai makhluk hidup dan permasalahan lingkungan itu. Selain itu juga saya memperlihatkan tentang our beloved planet Earth gitu ya, seperti apa Bapak dan Ibu. Nah ini kegiatannya mungkin sedikit aktivitas atau dokumentasi yang bisa dilihat ya. Lalu di pertemuan 3, nah di pertemuan 3 belum ke project ya, saya membuat kuis dengan menggunakan Quizizz ya di sini. Materi makhluk hidup dan lingkungannya, lalu siswa mempersiapkan diri untuk kuis dan siswa mengerjakan kuis melalui Quizizz ya siswa. Dan ini asinkronus, kalau misalnya yang kedua itu sinkronus ya, saya buat Zoom sama halnya dengan pertemuan yang pertama. Saya pakai Zoom durasi 45 menit. Yang ketiga itu asinkronus. Jadi saya pakai kuis Bapak dan Ibu dengan menggunakan Quizizz. Ya, di sini ada coba ya kita lihat.
Saya di mute ya? Enggak. Halo? Oh enggak? Tapi suara persentasenya enggak ada. Kayak nge-lag. Halo Pak, kelihatan? Ya, kelihatan Bu, lancar. Oke. Baik musik dan gambar, Oke, lancar Bu. siap-siap. Jadi Bapak dan Ibu bikin soal misalnya di Quizizz ya 20 soal ya untuk disampaikan ke anak-anak. Ternyata anak-anak suka. Bapak dan Ibu kenapa? Karena saya biasanya pakai Mentimeter, saya tanya gitu ya, atau pakai Padlet, pengen tahu refleksinya mereka seperti apa, komentarnya mereka, feedbacknya seperti apa. Itu ternyata mereka sangat enjoy sekali. Jadi katanya untuk pakai Quizizz misalnya ya, kan kalau misalnya Kahoot kita bisa langsung pada saat sinkronus kayak gini kayaknya oke gitu ya. Tapi kalau misalnya asinkronus saya pakai Quizizz, mereka asik sendiri. Jadi karena ngerjain kuis, terus juga katanya ada musiknya, terus juga tidak monoton gitu ya, seperti itu. Jadi mereka suka, Bapak dan Ibu. Oke, dan ini mungkin jadi salah satu masukan juga untuk kita sebagai evaluasi yang formatif ya, yang Quizizz ini. Nah, oke, selanjutnya adalah pertemuan 4 nih. Nanti saya lihat perlihatan kepada Bapak dan Ibu sway-nya ya, yang besarnya mungkin di sini pertemuan keempat apa aja. Jadi siswa menerima informasi mengenai pengerjaan LKPD ya, mengenai desain solusi permasalahan lingkungan. Ya. Lalu selain itu siswa, bentar ya Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk pertemuan yang keempat ya, yang pertama adalah siswa menerima informasi mengenai pengerjaan LKPD tentang desain solusi permasalahan lingkungan, ya. Lalu siswa mencari informasi yang relevan. Nah, ini mulai kita masuk ke proyeknya. Jadi kalau saya tidak langsung ojol-ojol proyek, tetapi saya biasanya menjelaskan dulu, ya. Lalu juga melihat kira-kira siswa siap atau tidak menjelaskan dan lain-lain. Siswa mencari informasi yang relevan. Bu Dini, mohon maaf. Ya, halo. Ya Bu, mohon maaf di rundown batasnya sampai jam 8 Bu, barangkali bisa dipersingkat. Nah Pak, ini udah hampir selesai ya, sebentar. Oke, siap. Oke, kita ini pokoknya kita sampai pertemuan yang ke-7 Pak. Setelah sampai pertemuan ke-7, nanti yang lain-lain itu bisa ambil tanya jawab ya Pak ya. Oke. Pak Yogi, halo. Iya Bu, iya Bu, silakan. Siap ya. Lanjut ya. Ya. Oke. Yang kedua adalah siswa mencari informasi yang relevan ya.
siswa menemukan pemecahan masalah dengan mengerjakan LKPD. Ini ada nomornya nih, nomor A 1 sampai 5 dan B ya. Lalu siswa dimonitor pekerjaannya melalui Padlet ya. Jadi di sini sudah mulai nih yang untuk project STEM-nya Bapak dan Ibu ya. Jadi siswa menerima informasi mengenai pengerjaan LKPD, lalu mencari informasinya ya, lalu siswa menemukan pemecahan masalah karena dia mengerjakan LKPD-nya ya, dan siswa dimonitor pekerjaannya melalui Padlet. Nah ya, Bapak dan Ibu sebentar. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kita menjelaskan dulu ya, lalu KD-nya diperlihatkan, lalu kita juga memperlihatkan di sini tantangan ya, tantangan dari si proyek itu seperti apa. Lalu step by step-nya di sini batasan alat dan bahan. Nah, pertanyaan di sini juga, sorry. Ya. Oke, baik. Oke. Nah, ke skip. Oke, tantangan ya Bapak dan Ibu bisa dilihat. Batasan alat dan bahan. Nah, langkah kerja ya. Step by step-nya. Nah, ini ke IDP Bapak dan Ibu ya, dan sintaks dari si model pembelajaran PJBL. Saya juga di sini pakai Padlet. Nah, mungkin nanti yang besarnya ketika sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Jadi siswa itu berdiskusi dengan kita gitu ya, seperti apa kesulitannya, lalu kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan ya, komentar mengenai tugas proyek IPA. Jadi jangan sampai pada saat proyek yang kita memang selalu harus memfasilitasi dan sangat mudah ketika dilakukan di kelas, itu tidak bisa dilakukan gitu pada saat PJJ, harus tetap bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Saya menggunakan Padlet, jadi per tiap kelas pertanyaan-pertanyaan per orang itu saya jawab. Oke. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, jadi siswa dimonitor pekerjaan melalui Padlet. Nah, kita lanjutkan ke pertemuan 5. Nih di pertemuan 5 itu kalau yang tadi itu sampai ke mereka membuat desain solusi pribadi ya. Nah, dilanjutkan dengan desain solusi kelompok. Jadi mereka itu mulai berdiskusi lalu menentukan kira-kira ide mana yang paling bagus. Nah, ini sesuai dengan sintaks yang tadi ya Bapak dan Ibu. Nah, lalu siswa per kelompok berdiskusi kira-kira desain POC mana ya yang akan dibuat, karena mereka itu masing-masing bikin desain lalu ditentukan desain mana yang akan dibuat. Dari mana pertimbangannya? Misalnya dari ingredients. Ketika mereka research, oh ternyata kalau ini tuh mengandung mikronutrien nih, misalnya kalsium atau misalnya fosfor atau magnesium yang memang nantinya akan berguna untuk pertumbuhan tanaman. Itu yang jelas ya Pak ya. Jadi masuk mereka substansi materinya juga oke. Lalu yang kedua, kira-kira bahan-bahannya mudah didapat atau tidak ya. Nah, kalau misalnya mudah didapat, itu juga jadi salah satu pertimbangan nih. Saya udah ngasih tahu sama mereka itu pertimbangannya. Lalu yang ketiga, harganya murah atau tidak. Kalau misalnya mudah didapat tapi harganya mahal, misalnya itu juga menyulitkan. Jadi harus yang betul-betul bahan tambahannya itu juga harganya murah gitu. Selain memang harus memakai limbah organik, karena KD kita adalah desain solusi untuk permasalahan lingkungan. Ya, bagaimana kita membuat
solusi untuk memecahkan permasalahan lingkungan. Lalu siswa dalam kelompok menentukan ide terbaik itu yang punya siapa sih dari beberapa hal yang tadi yang dipertimbangkan, dan selanjutnya adalah siswa dimonitor pekerjaannya melalui Padlet. Nah, saya monitor kembali melalui Padlet refleksi proyek IPAS, terus saya berikan pertanyaan seperti apa, mereka jawab gitu ya, panjang gitu ya, prosesnya seperti apa, kesulitannya bagaimana, siapa siswa yang paling aktif atau paling banyak berkontribusi, siapa siswa yang sedikit kontribusinya gitu ya, apa perbaikan untuk proyek IPAS ke depan. Lalu mereka juga diminta untuk membuat video gitu, dan ini bisa kerja kelompok. Jadi kerja kelompoknya juga sulit Bapak dan Ibu. Kerja kelompoknya juga sulitnya kenapa? Karena harus berhati-hati gitu ya. Boleh kerja kelompok asal sudah ada vaksin yang kedua, mendapatkan surat izin dari orang tua, terus komitmen untuk mau menjaga protokol kesehatan, rumahnya relatif dekat ya, jaraknya kurang dari 3 km gitu ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita juga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya pertemuan ke-6, siswa mempresentasikan LKPD ya. Jadi ada nih Bapak dan Ibu, kita bisa lihat ya, ternyata pada saat siswa mempresentasikan LKPD, mereka itu sangat luar biasa begitu. Jadi bergantian Bapak dan Ibu, nanti kita lihat di YouTube ya, siswa bisa mempresentasikan secara bergantian, lalu tidak mengurangi substansi ketika mereka harus melaksanakan presentasi secara tatap muka begitu biasa atau onsite ya. Nah, siswa menyusun jadwal dan siswa mengerjakan proyek per kelompok ya. Itu saya percepat. Nah, lalu siswa membuat video pembuatan POC, siswa mengupload ke YouTube dan mengisi form refleksi melalui Padlet ya. Nah, ini salah satunya Bapak dan Ibu hasil karya anak saya. Sebenarnya banyak ya. Jadi belum sempat dilihat itu satu juga nih ya, karena baru kemarin banget. Lihat. Desainnya itu dengan menggunakan Canva ya, dan lain-lain. Kira-kira oke, Pak. Dan ini masih a long way to go ya Bapak dan Ibu, karena kita juga ingin membuat proyek yang memang si POC itu sudah sampai nanti diaplikasikan ke tanaman. Ya, tanamannya juga kita akan menanam sendiri, bukan dari yang sudah ada gitu Bapak dan Ibu. Baik. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu mungkin sekilas ya. Bapak maaf ya. Baik, nggak apa-apa Ibu Dini, nggak apa-apa. Makasih banget, ini udah detail banget. Siap, ya. Oke. Karena inti dari apa yang dibicarakan itu tentang implementasi JBL STEM ya di masa PJJ gitu, atau kita menggunakan blended learning. Jadi jangan sampai ini sapotong gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Kira-kira. Maaf Bu ya tadi kepotong. Iya, sama-sama.
It's okay Pak, it's okay. Oke, baik. Oke. Sudah selesai mungkin Bu Dini ya untuk Ya, mangga pemaparan. Pak. Baik, terima kasih Bu Dini atas pemaparannya mengenai STEM ya, berkaitan dengan PJBL dalam hal ini untuk mapel IPAS ya Bu Dini, betul ya? Betul. Sangat luar biasa sekali Bu, saya selaku guru bahasa sangat terinspirasi. Yang sejujurnya saya selaku moderator, dan juga sebagai seorang anggota mungkin Bu ya di sini peserta, saya juga ingin sharing sebetulnya ya Bu ya, banyak hal sharing mengenai pembelajaran pada saat PJJ dan juga pada saat sekarang dalam blended learning atau pembelajaran tatap muka terbatas Bu. Baik, project based learning ya Bu ya, memang dalam segi VAK ya Bu ya, FAK, yang kedua kondisi pandemi, yang ketiga teknologi, jadi kemampuan siswa dalam segi visual, auditori, dan kinestetik mungkin bukan kemampuan, tipe ya Bu ya, tipe belajar siswa ya. Yang kedua, kondisi pandemi yang memang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita rem ya, atau yang intinya mengharuskan kita harus bergerak sesuai dengan aspek ketiga, yaitu aspek teknologi. Memang betul Bu, STEM ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics memang sangat bermakna dalam siswa, dalam project based learning. Artinya project menciptakan sesuatu ya Bu ya. Tadi saya melihat dalam slide yang Bu Dini tampilkan, yaitu hasil-hasil karya siswa setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan STEM ini. Apalagi tadi akhirnya itu dalam bentuk quizzes ya Bu ya, di mana quizzes kita tahu bersama bahwa dalam quizzes tersebut siswa seperti bermain game. Artinya kita masuk ke dalam dunia siswa yang memang siswa tersebut mengenal itu. Kenapa saya katakan bahwa quiz seperti bermain game? Di dalamnya terdapat power up, terdapat apa dan sebagainya, yang membuat hormon otak mereka yaitu oksitosin, serotonin, norepinefrin dan sebagainya terangsang atau terstimulus untuk terus mengejar nilai mereka dalam quiz tersebut. Terima kasih Bu Dini atas pemaparan materinya.